Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraina dengan NIM 180300006, jurusan Sosial Ekonomi Perikanan. Pada kesempatan kali ini dan di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua terkait pengoperasian autokorelasi dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, seperti biasanya teman-teman, tentu hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah dengan mendownload terlebih dahulu aplikasi SPSS-nya. Kemudian setelah itu bisa langsung dibuka saja dari aplikasi tersebut. Nah, sebelumnya teman-teman kita bisa review dulu nih soal yang nantinya akan kita selesaikan dalam pengoperasian nantinya. Nah, ini adalah contoh soalnya teman-teman. Ada beberapa variabel yang akan menjadi variabel X-nya dan juga ada variabel Y-nya. Untuk variabel X-nya itu adalah kurs dan juga SBI, dan untuk variabel Y-nya itu adalah IHSG. Nah, ini adalah tahun 2013 ya teman-teman, judul penelitian. Nah, nanti data inilah yang nantinya akan kita masukin ke dalam SPSS untuk selanjutnya kita operasikan agar diperoleh hasilnya apakah ada gejala autokorelasi atau justru sebaliknya. Nah, teman-teman, informasi juga untuk teman-teman semua bahwa gejala autokorelasi ini hampir sama dengan gejala heteroskedasitas dan juga multikolinaritas. Kalau dalam sebuah data itu sangat diharapkan untuk tidak terjadi gejala tersebut gitu, karena itu tentu sangat berpengaruh nantinya terhadap keakuratan data. Nah, ini adalah data yang sudah kita salin ya teman-teman, yang kita input ke dalam SPSS-nya. Setelah tadi kita udah melihat soal ada variabel Y, X1, X2. Pertama tentu teman-teman kita pilih dulu bagian sheet-nya variabel view. Nah, di sini ada name, ada type, ada width, ada desimal, ada label, value yang harus teman-teman isi. Kita sesuaikan dengan soal tentunya. Nah, di sini ada ya namanya variabel Y ya teman-teman. Variabel Y karena di sini datanya ada 2 desimal di belakang ya, ada 2 angka di belakang koma, berarti desimalnya kita buat 2. Begitupun dengan X2-nya, yakni labelnya adalah SBI. Nah, desimalnya juga 2 teman-teman. Untuk X1 desimalnya 0 karena memang kita menyesuaikan dengan data yang ada pada soal. Nah, untuk value-nya sendiri itu non, missing-nya juga non, kolomnya 8, align-nya right, dan measure-nya scale. Kemudian untuk role-nya sendiri itu adalah input. Nah, setelah kita mengisi semuanya di bagian variable view, teman-teman, next kita pindah di bagian sheet data view. Nah, data view sendiri adalah tempat untuk kita kopas data dari soalnya yang sudah diketahui sebelumnya gitu, teman-teman. Semuanya kita sesuaikan, mulai dari variable X1, X2, Y-nya juga. Setelah itu, teman-teman, setelah kita salin satu persatu datanya atau mau kopas secara keseluruhan biar cepat juga bisa, klik analyze, kemudian mix models. Ya, langkah selanjutnya adalah analyze, regression, kemudian linear seperti biasa. Nah, untuk bagian ini dependent ya variabel Y kita masukin, dan independent untuk variabel X itu kita masukin juga. Nah, setelah itu langsung klik statistik. Nah, ya bagian matriks, bagian Duston-Wasson ini kita checklist ya teman-teman. Setelah itu baru continue, dan setelah itu kita klik OK. Nah, data semuanya akan keluar nantinya, dan dari data-data inilah akan kita lihat dan kita ambil kesimpulan apakah data tersebut dari contoh kasus yang ada mengalami gejala autokorelasi atau justru sebaliknya. Nah, sekian untuk contoh soal pertama, kita next selanjutnya. Ya, baik teman-teman, contoh kasus kedua untuk menambah lebih ke pemahaman teman-teman ya terkait kasus autokorelasi ini dalam pengoperasian SPSS. Nah, teman-teman, untuk contoh kasus kedua nih ada beberapa hal soalnya nih, ada variabel X-nya juga tentunya ya, ada variabel Y-nya juga. Tapi nanti ya untuk datanya sendiri kita tinggal masukin dan menginput datanya ke dalam SPSS. Nah, ini adalah contoh soalnya teman-teman.
lumayan lebih complicated dibandingkan yang tadi, karena ada beberapa variabel x-nya itu bahkan ada 4 variabel x-nya gitu ya, dan juga ada variabel y-nya. Variabel x1 adalah pendapatan real per kapita, x2-nya adalah harga lele, x3-nya adalah harga nila, dan x4-nya adalah harga ikan mas. Dan ini adalah data yang nantinya bakal kita input ke dalam SPSS-nya. Nah, setelah itu teman-teman silahkan langsung dibuka aja SPSS-nya dan masukin data-datanya yang tadi sudah ada di dalam soal gitu ya. Kita sesuaikan semuanya berdasarkan data dari soal tadi. Mulai dari variabel y-nya, x1, x2, x3, x4, type-nya numerik, width-nya 8, desimalnya itu 1, dan labelnya ya tentu berdasarkan nama-nama yang ada pada soal. Value-nya non, missing-nya non, kolomnya 8, line-nya right, measure-nya scale, dan role-nya itu adalah input. Ya, kita pukul rata semuanya, role-nya adalah input. Kemudian langkah kedua, teman-teman kita pindah kepada sheet. Di bagian samping data view, datanya bisa langsung dikopas saja ya dari soal tadi untuk bisa lebih gampangnya. Nah, ini adalah data dari soal tadi, teman-teman kita kopas ke SPSS, maka sudah tersalin semuanya. Dan selanjutnya kita klik analyze seperti biasa, seperti yang tadi, regression. Kemudian kita klik ya. Nah, untuk step by stepnya teman-teman kurang lebih hampir sama dengan yang tadi ya teman-teman, karena ini adalah penentuan gejala autokorelasi. Jadi ada analyze, ada regression, kemudian ada linear, dan selanjutnya tinggal dipindahin kolomnya ke bagian dependent untuk yang variabel y, independent untuk variabel x. Nah, semuanya tuh kita pindahin, jangan sampai ada yang ketinggalan, karena ini sangat mempengaruhi datanya kalau misalnya nanti ada yang tidak kita masukin teman-teman, jadi perlu lebih hati-hati. Kemudian klik bagian statistik dan kita checklist bagian Durbin-Watson-nya, continue dan klik OK. Nah, semua nanti kita akan keluar data-datanya, tabel-tabel dalam bentuk tabel-tabel ya, nantinya kita interpretasikan satu persatu yang memiliki makna-makna tertentu gitu. Dan dari tabel ini juga nanti kita ketahui apakah soal ataupun kasus terkait itu mengalami yang namanya gejala autokorelasi atau tidak gitu ya teman-teman. Jadi kita juga butuh nantinya tabel dari Waber-Watson-nya tersebut. Nah, sekian teman-teman, terima kasih.